Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi di Gob Studio, tentunya masih bersama saya, Burhan. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Mother Day tahun 2023. Di film ini kita akan diperlihatkan sebuah perjuangan dari seorang ibu saat menghadapi para gangster berbahaya demi menyelamatkan anak semata wayangnya. Nah, seperti apakah alur cerita selengkapnya? Kita langsung saja gaulkan ke pembahasannya. Początki tego wyjątkowego dnia sięgają jeszcze czasów starożytnych. Dziś Dzień Matki. Kisah kali ini akan berfokus kepada seorang wanita parubaya bernama Nina Noack. Di malam itu yang bertepatan dengan perayaan Hari Ibu, ia tengah berada di sebuah minimarket untuk membeli 6 kaleng bir dengan wajah yang tampak begitu berantakan. 6. Saat berjalan pulang, Nina sempat menegur sekelompok pemuda yang sedang menggoda 2 orang wanita pejalan kaki. Lantas ia pun langsung dihampiri oleh salah satu dari mereka, lantaran merasa tak terima karena dirinya telah ditegur. Namun di sini ia pun tampak sangat tenang dan menanggapinya dengan santai tanpa ada rasa takut sedikit pun. Sampai di mana pria ini terus mencoba untuk mengintimidasinya, yang membuat emosi jiwa Nina semakin memuncak. Hingga inilah yang terjadi. Meskipun saat itu dirinya telah terkepung, namun hal tersebut tak membuatnya takut atau bahkan berpikir untuk segera kabur dari sana. Yang justru Nina dengan gagah berani menghadapi para berandalan ini dan berhasil menumbangkan sebagian dari mereka. Sempat terkena beberapa pukulan ketika 3 orang tersisa menyerang secara bersamaan. Beruntung tak lama kemudian terdengar suara sirine mobil polisi yang membuat para pemuda ini segera melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah melihat aksi dan keberanian Nina sebelumnya, mungkin kita pun tak akan begitu terkejut saat mengetahui jika ternyata Nina merupakan mantan militer Polandia, sekaligus salah satu anggota pasukan khusus intelijen NATO berpangkat mayor. Sejak tahun 2005, pemerintah Polandia sengaja memalsukan kematiannya. Hal tersebut demi melindungi Nina dan keluarganya dari ancaman musuh yang membuat kehidupan pribadinya sekarang menjadi serba terbatas. Dan satu-satunya orang yang bisa ia temui atau hubungi ialah Igor, di mana Igor merupakan staf khusus di badan intelijen sekaligus menjadi jembatan bagi Nina untuk mengetahui dunia luar. To standard firmy. Nina sendiri mempunyai seorang anak remaja berusia 17 tahun yang bernama Max. Sejak dari kecil, Max dirawat oleh sebuah keluarga yang sekaligus menjadi orang tua angkatnya. Begitupun Max yang juga sadar terhadap statusnya saat ini, dengan meyakini jika orang tua kandungnya telah tewas dalam insiden kecelakaan mobil. Sebuah situasi yang tentunya sangat berat ketika seorang ibu harus merelakan hak asuh anaknya kepada orang lain. Namun keputusan tersebut terpaksa diambil karena Nina sadar sebagai mantan pasukan khusus ia memiliki banyak musuh yang bisa mengancam kehidupan Max jika ia tinggal bersamanya. Ia pun hanya bisa melihat aktivitas anaknya tersebut dari kejauhan, memperhatikannya secara diam-diam atau bahkan melihat postingan Max di media sosial miliknya. Tepat di malam harinya telah terjadi percobaan penculikan kepada Max oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Beruntung di sini ia pun bisa meloloskan diri meskipun tanpa menyadari kalau HP-nya telah terjatuh. Max pun segera berlari ke tempat yang lebih ramai, namun justru disinilah Max berhasil dilumpuhkan oleh para penculik tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Lanjut di pagi harinya, Nina pun harus dibuat panik ketika melihat beberapa komentar di media sosial milik Max yang menyatakan jika Max tak pulang sejak malam kemarin. Lantas ia pun segera pergi saat itu juga untuk menemui Igor. Setelah bertemu dengan Igor, Nina pun langsung menjelaskan semuanya dalam keadaan cemas. Ia pun meminta bantuan Igor agar melaporkan kehilangan Max kepada pihak kepolisian karena dialah satu-satunya orang yang bisa Nina harapkan untuk membantunya. Dan keesokan harinya mereka berdua pun bertemu tepat di halaman kantor polisi. Di sini Igor pun membawa HP milik Max yang emang sengaja ditinggalkan oleh si penculik sebagai sebuah pesan. Di dalam sebuah rekaman, si penculik mengatakan jika dirinya adalah Dusan Dragan, anak dari Spiridon Dragan, orang yang telah Nina bunuh saat dirinya masih menjadi anggota pasukan khusus. Rupanya penculikan Max merupakan aksi balas dendam dari Dusan Dragan atas kematian sang ayah, karena ia sendiri tak bisa membunuh Nina sehingga menjadikan Max sebagai sasarannya. Namun di sisi lain ia pun sangat marah karena bagaimana mungkin rahasia pribadinya bisa bocor kepada orang yang menjadi musuhnya.
Setelah bertemu dengan Nina, Igor pun lanjut menghadiri rapat penting bersama para petinggi badan intelijen lainnya. Di sini dibahas tentang sebuah kecurigaan praktek pencucian uang yang melibatkan orang dalam dan seorang diplomat bernama Jowita. Mereka bekerja sama dengan kelompok mafia tertinggi penguasa bisnis bawah tanah sePolandia yang dipimpin oleh seseorang bernama Polto Polmeter. Meskipun dia terlihat begitu flamboyan, namun diketahui Polto merupakan sosok pemimpin yang sangat kejam. Dalam menjalankan bisnisnya, Polto dibantu oleh kedua orang tangan kanannya yang memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama ada Titus, di mana ia bertugas sebagai orang yang mengendalikan bisnis perdagangan manusia. Dan yang kedua ada Baton, orang yang bertanggung jawab atas peredaran narkoboy sePolandia. Dan tentunya ini merupakan sebuah tindakan yang sangat memalukan ketika orang-orang kotor ini bisa bekerja sama dengan badan intelijen dalam menjalankan bisnisnya. Di sini pihaknya pun berambisi untuk segera menutup praktek ilegal ini dan menahan para bajingseng tersebut. Że te kanalie finansują reżim. Lanjut di malam harinya, Igor menemui Nina untuk sama-sama melihat rekaman CCTV ketika terjadinya penculikan terhadap Max pada saat itu. Nina pun bisa melihat dengan jelas sebuah logo bertuliskan Yum Yum yang ada di bagian badan mobil para penculik tersebut. Di sini Igor menjelaskan jika mereka yang menculik Max merupakan anak buah Polto Polmeter yang menguasai peredaran narkoboy di Polandia bernama Baton. Rupanya Dusan Dragan telah bekerja sama dengan Polto untuk melakukan penculikan terhadap Max. Nina pun disarankan untuk jangan sampai dirinya ikut terlibat dengan anak buah Polto lantaran mereka sangat berbahaya. Namun justru Nina tetap memaksa agar Igor memberikan alamat lengkap tempat di mana markas Baton berada. Gdzie są jego małpy? Malam itu juga Nina segera mendatangi Baton di markasnya yang kala itu tengah menghukum salah satu anak buahnya. Di sini ia pun malah diremehkan ketika Nina mencoba menanyakan keberadaan anaknya Max. Namun ia tetap santai, sengaja mempermalukan Baton tepat di hadapan para anak buahnya, hingga membuat Baton marah dan langsung melempar Nina masuk ke dalam ruangan. Akibatnya ia pun harus berada dalam situasi terpojok. Namun justru disinilah kita bisa kembali melihat kemampuan Nina saat melawan Baton dan para anak buahnya dengan penuh adrenalin. Meskipun sekarang usianya sudah tak muda lagi, namun sebagai orang yang berpengalaman di medan perang, ia pun bisa dengan mudah membuat mereka mengerang kesakitan, bahkan harus tewas. Sebuah kombinasi emosi yang sempurna antara nyali mantan pasukan khusus dan naluri dari seorang ibu yang membuat wanita parubaya ini menjadi sosok yang begitu mengerikan. Lantas ia pun segera menghampiri Baton yang tampak gemetar ketakutan untuk menanyakan keberadaan anaknya. Baton pun mengatakan jika sekarang Max ada di tempatnya Titus karena ia hanyalah disuruh atau ditugaskan untuk menculiknya saja. Dan di sisi lain, kita pun diperlihatkan Titus tengah menggiring orang-orang yang hendak ia perdagangkan tanpa menyadari kehadiran Nina yang ternyata sudah tiba di sana memperhatikannya. Secara diam-diam Nina menyelinap masuk dan langsung dibuat terkejut saat menyaksikan beberapa korban tewas di dalam sebuah mobil box. Dan sekarang kita pun telah diperkenalkan kepada sang pemimpin mafia tertinggi, yaitu Polto Polmeter. Kebetulan saat itu ia menerima telepon dari Dusan Dragan yang menanyakan perihal paket pesanannya, yaitu Max, di mana Dusan mengatakan kalau 2 hari lagi anak buahnya akan mengambil Max sambil menyerahkan uang sisa pembayaran atas jasanya tersebut. Mendengar hal itu tentu saja ia pun merasa bahagia. Selain akan mendapatkan uang, ia pun berharap kerjasamanya dengan Dragan bisa memperluas bisnisnya keluar Polandia. Nawet teraz nie chcesz na mnie patrzeć? Namun di waktu yang sama Polto pun belum mengetahui jika sekarang Nina sedang mengobrak-abrik markas Titus, tempat di mana Max disekap. Jeśli przesyłka będzie nie na... Jeżeli to problem. Hingga akhirnya Nina pun bisa menemukan Max dalam kondisi tubuh yang terikat. Dan ini merupakan untuk pertama kalinya ia melihat Max secara langsung sampai membuatnya terperangah. Namun tiba-tiba sial bagi Nina yang justru harus ikut disekap bersama anaknya ini sambil berusaha menjangkau sebuah kayu untuk melepaskan ikatan. Di sisi lain Titus pun langsung menghubungi Polto agar ia segera datang ke sini dengan menjelaskan apa yang telah terjadi. Tak berselang lama Polto pun datang. Di sini ia pun langsung dibuat emosi saat mengetahui ternyata Nina dan Max sudah menghilang dari sana. Tidak diperlihatkan bagaimana mereka berdua bisa pergi dari tempat ini. Namun tentunya hal tersebut telah membuatnya marah besar, karena jika ia kehilangan Max, maka rencana memperluas bisnisnya bersama Dusan Dragan akan musnah.
Bahkan lebih jauh dari itu, ia pun sangat khawatir jika Dusan Dragan akan balik menghancurkan kerajaan bisnisnya lantaran tak becus menjaga Max. Dan dengan kejam, ia pun menghukum Titus dengan menggunakan 2 alat strum sekaligus sampai ia tewas saat itu juga. Lantas ia pun segera menghubungi Joita, si diplomat korup, untuk meminta bantuan mencarikan orang atau seorang wanita yang telah membawa kabur Max. Bersama asistennya, ia pun melihat rekaman CCTV kejadian di markasnya Titus, di mana ia pun begitu terkejut ketika melihat wanita yang dimaksud adalah Kikimora atau Nina Noak. Kimura? Живая? Sementara itu di tengah perjalanan, Max masih kebingungan dengan apa yang terjadi kepadanya dan bertanya-tanya tentang siapakah Nina sebenarnya. Bahkan saat itu ia pun mencoba untuk melarikan diri. Namun dengan sigap Nina menahannya sambil mengatakan mereka berdua akan dibunuh jika sampai ketahuan. Kemudian Nina pun membawa Max ke sebuah rumah terbengkalai yang merupakan tempat persembunyiannya selama ini. Meskipun terlihat kotor dan berdebu, tapi Nina menjamin jika tempat ini aman dari siapapun untuk mereka tinggali sementara waktu. Di sini Max pun mencoba untuk memahami situasinya sekarang, bahkan ia pun sempat menawarkan bantuan saat Nina sedang mengobati lukanya seorang diri. Namun hal tersebut tak berselang lama lantaran emosinya kembali naik ketika Nina hanya terdiam saat Max bertanya tentang siapakah Nina sebenarnya dan apa alasannya kenapa ia diculik. Beralih ke Igor yang ketika itu sedang membujuk sang anak agar ia bisa tinggal bersamanya. Tapi apalah daya, ternyata anaknya lebih memilih pergi bersama sang ibu dan suami barunya yang bisa memenuhi semua keinginannya. Jelas saja ia pun sangat kecewa dengan keputusan anaknya tersebut. Dan di waktu yang sama ia mendapat telepon dari Nina yang memberitahu lokasinya saat ini, serta memintanya agar ia menghubungi orang tua angkat Max. Halo? Lanjut di malam harinya, Nina yang kala itu tak bisa tertidur malah memergoki Max yang tengah menghubungi orang tua angkatnya dengan menggunakan HP milik Nina. Ia pun segera merebut HP-nya tersebut dan langsung menghancurkannya lantaran bisa membuat lokasinya terlacak. Di sini Max pun semakin marah, tak bisa menahan emosinya dengan terus berteriak sambil berusaha untuk keluar dari ruangan ini. Hingga akhirnya Max pun seketika terdiam saat Nina menceritakan siapakah dia sebenarnya. Jadi tak ada kecelakaan mobil, melainkan sang ayah telah tewas dibunuh oleh musuh. Mereka terus memburu Nina sehingga ia pun memilih menghilang serta memalsukan kematiannya. Dan dengan terpaksa menyerahkan Max kecil ke panti asuhan agar ia bisa tumbuh tanpa ancaman. Lantas ia pun memberikan sebuah kotak kenangan yang selama ini Nina simpan. Namun di tengah situasi yang emosional, tiba-tiba lampu pun mati. Merasa ada ancaman datang, Nina pun menyuruh Max untuk segera bersembunyi serta memintanya agar diam dan jangan sampai mencoba meninggalkan tempat itu. Ternyata mereka berdua anak buah Polto yang ditugaskan untuk membunuh Nina dan menangkap Max. Entah dari siapa mereka bisa mengetahui lokasi persembunyian Nina saat ini. Tiba-tiba Nina muncul dan bisa dengan mudah menghabisinya tanpa mendapatkan kesulitan sedikit pun. Sementara di luar tampak juga Polto yang sudah menunggu bersama para anak buahnya yang lain. Mengetahui hal itu, Nina pun langsung menyerang mereka dengan sangat membabi bagong. Namun sial, di tengah pertempuran ia pun malah kehabisan peluru. Lantas ia pun segera berlari menuju ke sebuah bangunan kosong dan sempat terkena tembakan di bagian lengannya. Beruntung Nina masih bisa bertahan serta berhasil bersembunyi di lantai dasar di saat mereka sudah semakin mendekat. Di sini Nina kembali memperlihatkan kemampuannya di mana ia pun bisa menghabisi 3 orang anak buah Polto sekaligus, sehingga tak ada pilihan bagi anak buah Polto yang tersisa selain harus turun ke bawah untuk mencari Nina. Dan lagi-lagi kita pun diperlihatkan bagaimana jiwa brutal Nina keluar saat menghadapi mereka semua meskipun dalam kondisi terluka akibat terkena tembakan sebelumnya. Hingga akhirnya Nina pun berhasil mengalahkan 3 orang anak buah Polto yang tersisa. Namun di saat tenaganya sudah sangat terkuras habis, ia pun harus kembali menghadapi sang pemimpin yaitu Polto Polmeter.
Sebuah situasi yang tentunya tak menguntungkan bagi Nina. Dengan kondisi lemah dan tangan yang terluka membuat Polto bisa dengan mudah menyerangnya berkali-kali. Polto pun begitu percaya diri ketika melihat Nina sudah mulai tak berdaya. Ia tertawa puas merasa jika dirinya telah mengalahkan sang mantan pasukan khusus. Namun semua itu tak berlangsung lama. Dengan tenaga yang tersisa, Nina pun kembali bangkit membalikan keadaan, menggunting leher Polto dengan kedua kakinya hingga ia pun tewas saat itu juga. Beralih ke Max yang ketika itu tengah membuka kotak pemberian Nina sebelumnya. Rupanya ayah Max juga merupakan seorang militer dan entah apa perasaannya setelah mengetahui rahasia besar di dalam hidupnya. Karena saat Max mendatangi Nina, ia pun malah meninggalkan ibunya tersebut dalam kondisi lemah. Sementara itu kita diperlihatkan beberapa anggota polisi bertopeng tengah memindahkan semua uang yang berada di markas besar Polto ke dalam mobil mereka. Tanpa mereka sadari jika aktivitasnya tersebut sedang diperhatikan oleh asistennya Joita, segera ia pun menghubungi Joita yang tampak begitu kecewa saat mengetahuinya. Beralih ke Max yang harus menghentikan langkahnya ketika melihat mobil asisten Joita tepat di hadapannya. Namun saat ia berbalik justru sang asisten tiba-tiba muncul dan berhasil mengejutkannya. Keesokan harinya, Nina pun memutuskan untuk mendatangi rumah kedua orang tua angkatnya Max. Di sini ia pun sempat mendapatkan perawatan, namun ia meminta agar mereka berdua jangan sampai melapor ke pihak polisi. Dan tak berselang lama, Nina mendapat telepon dari Joita yang mengabarkan jika sekarang Max sedang berada bersamanya. Joita menyampaikan jika ia akan menyerahkan Max asalkan Nina bisa mengembalikan uang miliknya yang telah polisi ambil dari Polto. Ia pun hanya memberi waktu selama 5 jam untuk Nina bisa menyelesaikan tugasnya tersebut. Singkat cerita, Nina pun menemui Igor untuk meminta bantuannya masuk ke dalam kantor polisi. Meskipun sulit, namun Igor akan mencoba menyanggupinya dan meminta waktu selama 1 jam guna melihat situasinya di sana. Lalu kemudian, Nina pun turun dari mobil sambil bertanya kenapa rahasia pribadinya bisa sampai bocor. Igor pun hanya terdiam dan langsung menyalakan mobilnya. Tapi tiba-tiba Nina pun tersadar dalam kondisi terikat tepat di atas tumpukan uang hasil rampasan dari markas besar Polto. Rupanya para polisi bertopeng yang sebelumnya kita lihat bukanlah polisi, melainkan Igor bersama 3 anggota intelijen lainnya. Dan hal yang lebih mengejutkan lagi adalah anggota badan intelijen atau si pria yang saat ini tengah menodongkan senjata untuk mengeksekusi Nina, yaitu Dusan Dragan, anak dari Spiridon Dragan. Syn sam Spiridona Dragana. Zovem se Dusan Dragan. Jadi sampai sini sudah jelas dari awal penculikan hingga sekarang semua itu telah direncanakan dengan matang oleh mereka. Sengaja membenturkan Nina dengan Polto lantaran mereka berpikir jika Nina dapat mengatasinya dengan mudah sekaligus bisa merampas uang sitaan menjadi keuntungan pribadi. Begitupun Dusan Dragan yang akhirnya bisa segera menghabisi Nina untuk membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Hingga inilah yang terjadi. Sebuah lesatan peluru tepat mengenai kepala yang ternyata dilakukan oleh Nina. Tidak diperlihatkan bagaimana ia bisa menghabisi Dusan dan temannya. Namun yang pasti saat ini emosi Nina sudah sangat memuncak untuk memburu si pengkhianat, yaitu Igor. Ia pun berhasil membuat mobil yang dikendarai oleh Igor jatuh terperosok. Tapi sial, di saat ia tengah berusaha mengejarnya, mobil pun secara tiba-tiba meledak yang terpaksa membuat langkahnya harus terhenti. Singkat cerita, Nina pun langsung menemui Joita di kediamannya untuk menyerahkan uang meskipun jumlahnya sudah banyak berkurang. Begitupun dengan Joita yang juga menepati janjinya untuk menyerahkan Max kepada Nina. Karena sejatinya ia hanyalah ingin uangnya kembali tanpa memiliki sangkut paut dengan penculikan Max ataupun dengan Nina pribadi. Dengan menggunakan sebuah taksi, mereka pun pulang tanpa ada percakapan sama sekali lantaran masih merasa canggung. Sampai tiba-tiba tanpa diduga Igor muncul secara tiba-tiba dan dengan sengaja menabrakkan mobilnya. Bahkan tak cukup sampai di situ, ia pun terus berusaha menyerang mereka. Buntut rasa kekesalan karena rencananya telah gagal. Beruntung saat itu senjatanya telah kehabisan peluru sehingga Nina pun bisa dengan mudah balik menghajarnya. Sambil menangis, Igor pun meminta maaf jika ia terpaksa melakukan semua itu lantaran dirinya butuh uang demi membiayai anak semata wayangnya. Namun apapun alasannya tentu saja tak dibenarkan karena ia telah mengancam nyawa Max dan Nina demi kepentingan pribadi.
potrzebowałem. Dan akhirnya Max pun telah kembali pulang kepada orang tua angkatnya, meskipun itu sangat menyakitkan bagi Nina. Namun di keesokan harinya Nina pun tampak begitu bahagia ketika Max datang berkunjung untuk menemuinya. Sementara untuk Igor sendiri harus menjalani serangkaian interogasi oleh badan intelijen akibat ulahnya sendiri. Dan film pun tamat.